Bab 2. Keberuntungan dan risiko. Tidak ada yang sebaik atau seburuk kelihatannya. Keberuntungan dan risiko adalah saudara kandung. Keduanya adalah kenyataan bahwa setiap hasil dalam hidup dipandu oleh kekuatan selain upaya individu. Profesor NYU Scott Galloway memiliki ide terkait yang sangat penting untuk diingat saat menilai kesuksesan, baik milik Anda sendiri maupun orang lain. Tidak ada yang sebaik atau seburuk kelihatannya. Bill Gates bersekolah di satu-satunya sekolah menengah atas di dunia yang memiliki komputer. Kisah tentang bagaimana Lakeside School di luar Seattle bahkan mendapatkan komputer sungguh luar biasa. Bill Dougal adalah seorang pilot Angkatan Laut Perang Dunia Kedua yang menjadi guru matematika dan sains sekolah menengah. Dia percaya bahwa studi buku tidak cukup tanpa pengalaman dunia nyata. Dia juga menyadari bahwa kita perlu mengetahui sesuatu tentang komputer saat kita kuliah. Kenang mendiang salah satu pendiri Microsoft, Paul Allen. Pada tahun 1968, Dougal mengajukan petisi kepada Lakeside School Mothers Club untuk menggunakan hasil dari penjualan penggeledahan tahunannya, sekitar $3.000, untuk menyewa komputer teletype model 30 yang dihubungkan ke terminal mainframe General Electric untuk pembagian waktu komputer. Seluruh gagasan pembagian waktu baru ditemukan pada tahun 1965, kata Gates kemudian. Seseorang cukup berwawasan ke depan. Sebagian besar sekolah pascasarjana universitas tidak memiliki komputer secanggih yang dapat diakses oleh Bill Gates di kelas 8. Dan dia tidak bisa mendapatkan cukup itu. Gates berusia 13 tahun pada tahun 1968 ketika dia bertemu teman sekelasnya Paul Allen. Allen juga terobsesi dengan komputer sekolah, dan keduanya cocok. Komputer Lakeside bukan bagian dari kurikulum umumnya. Itu adalah program studi mandiri. Bill dan Paul bisa bermain-main dengan benda itu di waktu senggang mereka, membiarkan kreativitas mereka menjadi liar, sepulang sekolah, larut malam, di akhir pekan. Mereka dengan cepat menjadi ahli komputasi. Dalam salah satu sesi larut malam mereka, Allen mengingat Gates menunjukkan kepadanya majalah Fortune dan berkata, "Menurut Anda bagaimana rasanya menjalankan perusahaan Fortune 500?" Allen mengatakan, dia tidak tahu. "Mungkin kita akan memiliki perusahaan komputer sendiri suatu hari nanti," kata Gates. "Microsoft sekarang bernilai lebih dari $1 triliun. Sedikit matematika cepat. Pada tahun 1968, ada sekitar 303 juta orang usia sekolah menengah di dunia, menurut PBB. Sekitar 18 juta dari mereka tinggal di Amerika Serikat. Sekitar 270.000 dari mereka tinggal di negara bagian Washington. Sedikit lebih dari 100.000 dari mereka tinggal di daerah Seattle. Dan hanya sekitar 300 dari mereka yang bersekolah di Lakeside School. Mulai dengan 303 juta, akhiri dengan 300, satu dari sejuta siswa sekolah menengah menghadiri sekolah menengah yang memiliki kombinasi uang tunai dan pandangan ke depan untuk membeli komputer. Bill Gates kebetulan menjadi salah satunya. Gates tidak malu tentang apa artinya ini. "Jika tidak ada Lakeside, tidak akan ada Microsoft," katanya kepada kelas kelulusan sekolah pada tahun 2005. Gates sangat cerdas, bahkan lebih pekerja keras, dan sebagai remaja memiliki visi untuk komputer yang bahkan sebagian besar eksekutif komputer berpengalaman tidak dapat memahaminya. Dia juga memiliki satu dari sejuta awal dengan pergi ke sekolah di Lakeside. Sekarang izinkan saya memberitahu Anda tentang teman Gates, Ken Evans. Dia mengalami dosis yang sama kuatnya dengan saudara dekat keberuntungan, risiko. Bill Gates dan Paul Allen menjadi nama rumah tangga berkat kesuksesan Microsoft. Tapi di Lakeside ada anggota ketiga dari geng ahli komputer sekolah menengah ini. Ken Evans dan Bill Gates menjadi teman baik di kelas 8. Evans, menurut catatan Gates sendiri, adalah siswa terbaik di kelas. Keduanya berbicara di telepon jumlah yang konyol, kenang Gates dalam film dokumenter Inside Bill's Brain. "Saya masih tahu nomor telepon Kent," katanya.
525-7851. Evans sama terampilnya dengan komputer seperti Gates dan Allen. Lakeside pernah berjuang untuk menyusun jadwal kelas sekolah secara manual, kerumitan yang rumit untuk mendapatkan ratusan siswa kelas yang mereka butuhkan pada waktu yang tidak bertentangan dengan kursus lain. Sekolah menugaskan Bill dan Ken, anak-anak, dengan ukuran apapun, untuk membuat program komputer untuk memecahkan masalah. Itu berhasil. Dan tidak seperti Paul Allen, Ken berbagi pikiran bisnis dan ambisi yang tak ada habisnya dengan Bill. Ken selalu membawa koper besar seperti tas pengacara, kenang Gates. Kami selalu merencanakan apa yang akan kami lakukan 5 atau 6 tahun ke depan. Haruskah kita pergi menjadi CEO? Dampak seperti apa yang bisa Anda dapatkan? Haruskah kita pergi menjadi jenderal? Haruskah kita pergi menjadi duta besar? Apapun itu, Bill dan Ken tahu mereka akan melakukannya bersama. Setelah mengenang persahabatannya dengan Kent, Gates menghilang. Kami akan terus bekerja sama. Aku yakin kita akan pergi ke perguruan tinggi bersama-sama. Ken bisa menjadi mitra pendiri Microsoft dengan Gates dan Allen, tapi itu tidak akan pernah terjadi. Ken meninggal dalam kecelakaan pendakian gunung sebelum dia lulus SMA. Setiap tahun ada sekitar 3 lusin kematian pendaki gunung di Amerika Serikat. Eli, kemungkinan terbunuh di gunung di sekolah menengah kira-kira 1:1.000.000. Bill Gates mengalami 1 dari 1.000.000 keberuntungan dengan berakhir di Lakeside. Ken Evans mengalami 1 dari 1.000.000 risiko dengan tidak pernah menyelesaikan apa yang dia dan Gates ingin capai. Gaya yang sama, besarnya sama, bekerja dalam arah yang berlawanan. Keberuntungan dan risiko adalah kenyataan bahwa setiap hasil dalam hidup dipandu oleh kekuatan selain upaya individu. Mereka sangat mirip sehingga Anda tidak bisa mempercayai yang satu tanpa menghormati yang lain. Keduanya terjadi karena dunia terlalu kompleks untuk membiarkan 100% tindakan Anda mendikte 100% hasil Anda. Mereka didorong oleh hal yang sama. Anda adalah satu orang dalam permainan dengan 7 miliar orang lain dan bagian yang bergerak tak terbatas. Dampak tidak disengaja dari tindakan di luar kendali, Anda bisa lebih konsekuensial daripada yang Anda ambil secara sadar. Tetapi keduanya sangat sulit diukur dan sulit diterima, sehingga seringkali diabaikan. Untuk setiap Bill Gates ada Ken Evans yang sama terampil dan bersemangatnya tetapi berakhir di sisi lain, roulette. Jika Anda memberi keberuntungan dan mempertaruhkan rasa hormat yang pantas dari mereka, Anda menyadari bahwa ketika menilai kesuksesan finansial, orang, baik Anda sendiri maupun orang lain, tidak pernah sebagus atau seburuk kelihatannya. Bertahun-tahun yang lalu, saya bertanya kepada ekonom Robert Shiller yang memenangkan hadiah Nobel di bidang ekonomi, apa yang ingin Anda ketahui tentang investasi yang tidak dapat kita ketahui? Peran keberuntungan yang tepat dalam hasil yang sukses, jawabnya. Saya suka tanggapan itu karena tidak ada yang benar-benar berpikir bahwa keberuntungan tidak berperan dalam kesuksesan finansial. Tetapi karena sulit untuk mengukur keberuntungan dan tidak sopan untuk menyatakan bahwa kesuksesan orang adalah berkatnya, sikap default seringkali secara implisit mengabaikan keberuntungan sebagai faktor kesuksesan. Jika saya katakan, ada 1 miliar investor di dunia. Secara kebetulan, apakah Anda mengharapkan 10 dari mereka menjadi miliarder, terutama karena keberuntungan? Anda akan menjawab, tentu saja. Tapi kemudian, jika saya meminta Anda untuk menyebutkan nama investor itu secara langsung, Anda kemungkinan akan mundur. Saat menilai orang lain, menghubungkan kesuksesan dengan keberuntungan membuat Anda terlihat cemburu dan jahat, meskipun kita tahu itu ada. Dan ketika menilai diri sendiri, menghubungkan kesuksesan dengan keberuntungan bisa terlalu melemahkan semangat untuk diterima. Ekonom Bhaskar Mazumdar telah menunjukkan bahwa pendapatan di antara saudara lebih berkorelasi daripada tinggi atau berat badan. Jika Anda kaya dan tinggi, kemungkinan besar kakak Anda juga kaya daripada dia tinggi. Saya pikir sebagian besar dari kita secara intuitif tahu ini benar. Kualitas pendidikan Anda dan pintu yang terbuka untuk Anda sangat terkait dengan status sosial ekonomi orang tua Anda. Tapi temukan saya 2 saudara kaya,
Dan saya akan menunjukkan kepada Anda dua pria yang tidak berpikir temuan penelitian ini berlaku untuk mereka. Kegagalan, yang bisa berupa apa saja mulai dari kebangkrutan hingga tidak tercapainya tujuan pribadi, sama-sama disalahgunakan. Apakah bisnis yang gagal tidak berusaha cukup keras? Apakah investasi yang buruk tidak dipikirkan dengan cukup matang? Apakah karir bandel karena kemalasan? Kadang-kadang, iya, tentu saja. Tapi berapa banyak? Ini sangat sulit untuk diketahui. Segala sesuatu yang layak dikejar memiliki peluang kurang dari 100% untuk berhasil, dan risiko adalah apa yang terjadi ketika Anda berakhir di sisi yang tidak menguntungkan dari persamaan itu. Seperti halnya keberuntungan, ceritanya menjadi terlalu sulit, terlalu berantakan, terlalu rumit jika kita mencoba untuk memilah-milah seberapa banyak hasil yang merupakan keputusan sadar versus risiko. Katakanlah saya membeli saham, dan 5 tahun kemudian, hilang entah kemana. Mungkin saja saya membuat keputusan yang buruk dengan membelinya sejak awal. Mungkin juga saya membuat keputusan bagus, yang memiliki peluang 80% menghasilkan uang, dan kebetulan saya berakhir di pihak 20% yang tidak beruntung. Bagaimana saya tahu yang mana? Apakah saya membuat kesalahan, atau apakah saya hanya mengalami realitas risiko? Dimungkinkan untuk mengukur secara statistik apakah beberapa keputusan bijaksana. Tapi di dunia nyata, hari ke hari, kita tidak melakukannya. Ini terlalu sulit. Kami lebih suka cerita sederhana, yang mudah tetapi sering menyesatkan. Setelah menghabiskan waktu bertahun-tahun di sekitar investor dan pemimpin bisnis, saya menyadari bahwa kegagalan orang lain biasanya dikaitkan dengan keputusan yang buruk, sementara kegagalan Anda sendiri biasanya dikaitkan dengan sisi gelap risiko. Saat menilai kegagalan Anda, saya cenderung lebih suka cerita sebab dan akibat yang bersih dan sederhana, karena saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam kepala Anda. Kamu mendapat hasil yang buruk, jadi itu pasti disebabkan oleh keputusan yang buruk adalah cerita yang paling masuk akal bagiku. Tetapi ketika menilai diri sendiri, saya dapat membuat narasi liar yang membenarkan keputusan masa lalu saya dan menghubungkan hasil buruk dengan risiko. Sampul majalah Forbes tidak merayakan investor miskin yang membuat keputusan yang baik tetapi kebetulan mengalami sisi risiko yang tidak menguntungkan. Tapi hampir pasti merayakan investor kaya yang membuat keputusan oke atau bahkan sembrono dan kebetulan beruntung. Keduanya melempar koin yang sama yang kebetulan mendarat di sisi yang berbeda. Bagian yang berbahaya dari ini adalah bahwa kita semua mencoba untuk belajar tentang apa yang berhasil dan apa yang tidak dengan uang. Strategi investasi apa yang berhasil, yang mana yang tidak? Strategi bisnis apa yang berhasil, yang mana yang tidak? Bagaimana Anda menjadi kaya? Bagaimana caranya agar tidak miskin? Kita cenderung mencari pelajaran ini dengan mengamati keberhasilan dan kegagalan, dan berkata, lakukan apa yang dia lakukan, hindari apa yang dia lakukan. Jika kita memiliki tongkat ajaib, kita akan mengetahui dengan tepat berapa proporsi hasil ini yang disebabkan oleh tindakan yang berulang versus peran risiko acak dan keberuntungan yang mempengaruhi tindakan tersebut dengan satu atau lain cara. Tapi kami tidak punya tongkat ajaib. Kami memiliki otak yang lebih memilih jawaban yang mudah tanpa banyak selera untuk nuansa. Jadi, mengidentifikasi sifat-sifat yang harus kita tiru atau hindari bisa sangat sulit. Izinkan saya menceritakan kepada Anda kisah lain tentang seseorang yang, seperti Bill Gates, sangat sukses. Tetapi kesuksesannya sulit dijabarkan sebagai disebabkan oleh keberuntungan atau keterampilan. Cornelius Vanderbilt baru saja menyelesaikan serangkaian kesepakatan bisnis untuk memperluas kerajaan kereta apinya. Salah satu penasihat bisnisnya memberitahu Vanderbilt bahwa setiap transaksi yang dia setujui melanggar hukum. "Ya Tuhan, John," kata Vanderbilt, "Anda tidak mengira Anda bisa menjalankan rel kereta api sesuai dengan undang-undang negara bagian New York, bukan?" Pikiran pertama saya ketika membaca ini adalah, sikap itulah mengapa dia begitu sukses. Hukum tidak mengakomodasi rel kereta api pada zaman Vanderbilt. Jadi dia berkata persetan dengan itu dan tetap melanjutkan.
Vanderbilt sangat sukses, jadi tergoda untuk melihat hukumnya memamerkan yang terkenal buruk dan vital bagi kesuksesannya sebagai kebijaksanaan yang bijak. Visioner yang suka berkelahi itu tidak membiarkan apapun menghalangi jalannya. Tetapi seberapa berbahayakah analisis itu? Tidak ada orang waras yang akan merekomendasikan kejahatan mencolok sebagai sifat kewirausahaan. Anda bisa dengan mudah bayangkan kisah Vanderbilt berubah jauh berbeda. Penjahat yang perusahaan mudanya runtuh di bawah perintah pengadilan. Jadi kita punya masalah di sini. Anda dapat memuji Vanderbilt karena memamerkan hukum dengan penuh semangat, seperti Anda mengkritik Enron karena melakukan hal yang sama. Mungkin satu beruntung dengan menghindari tangan hukum sementara, yang lain menemukan dirinya di sisi risiko. John D. Rockefeller serupa. Seringnya dia menghindari hukum. Seorang hakim pernah menyebut perusahaannya tidak lebih baik dari pencuri biasa. Sering digambarkan oleh sejarawan sebagai kecerdasan bisnis yang licik. Mungkin itu. Tapi kapan narasinya berubah dari Anda tidak membiarkan undang-undang yang ketinggalan zaman menghalangi inovasi, menjadi Anda melakukan kejahatan? Atau seberapa sedikit cerita yang harus diubah agar narasi berubah dari Rockefeller adalah seorang jenius. Cobalah untuk belajar dari kesuksesannya menjadi Rockefeller adalah seorang penjahat. Cobalah untuk belajar dari kegagalan bisnisnya. Sangat kecil. Apa peduliku dengan hukum? Vanderbilt pernah berkata, bukankah aku punya kekuatan? Dia melakukannya, dan itu berhasil. Tetapi mudah untuk membayangkan bahwa itu adalah kata-kata terakhir dari sebuah cerita dengan hasil yang sangat berbeda. Garis antara berani dan sembrono bisa tipis. Ketika kami tidak memberikan risiko dan keberuntungan, penagihan yang tepat seringkali tidak terlihat. Benjamin Graham dikenal sebagai salah satu investor terbesar sepanjang masa. Bapak investasi nilai dan mentor awal Warren Buffett. Tetapi sebagian besar kesuksesan investasi Benjamin Graham adalah karena memiliki sebagian besar saham GEICO yang menurut pengakuannya sendiri melanggar hampir setiap aturan diversifikasi yang dibuat oleh Graham sendiri dalam teks-teksnya yang terkenal. Di mana garis tipis antara berani dan sembrono jatuh di sini? Aku tidak tahu. Graham menulis tentang bonanza GEICO-nya. Satu keberuntungan atau satu keputusan yang sangat cerdik. Dapatkah kita membedakannya? Tidak mudah. Kami juga berpikir Mark Zuckerberg adalah seorang jenius karena menolak tawaran $1 miliar Yahoo 2006 untuk membeli perusahaannya. Dia melihat masa depan dan berpegang teguh pada senjatanya. Tapi orang-orang mengkritik Yahoo. Dengan hasrat yang sama besarnya untuk menolak tawaran pembelian besar-besaran dari Microsoft, orang-orang bodoh itu seharusnya menguangkan selagi mereka bisa. Apa pelajaran bagi pengusaha di sini? Saya tidak tahu, karena risiko dan keberuntungan sangat sulit untuk dijabarkan. Ada begitu banyak contoh ini. Kekayaan yang tak terhitung jumlahnya dan kegagalan berutang hasil mereka untuk leverage. Manajer terbaik dan terburuk mendorong karyawan mereka sekeras yang mereka bisa. Pelanggan selalu benar dan pelanggan tidak tahu apa yang mereka inginkan adalah kebijaksanaan bisnis yang diterima. Garis antara sangat berani dan sangat ceroboh bisa setebal 1 mm dan hanya terlihat dengan melihat ke belakang. Risiko dan keberuntungan adalah doppelganger. Ini bukan masalah yang mudah untuk dipecahkan. Kesulitan dalam mengidentifikasi apa itu keberuntungan, apa itu keterampilan, dan apa itu risiko adalah salah satu masalah terbesar yang kita hadapi ketika mencoba mempelajari cara terbaik untuk mengelola uang. Tetapi dua hal dapat mengarahkan Anda ke arah yang lebih baik. Berhati-hatilah dengan siapa yang Anda puji dan kagumi. Berhati-hatilah dengan siapa yang Anda pandang rendah dan ingin Anda hindari. Atau, berhati-hatilah saat mengasumsikan bahwa 100% hasil dapat dikaitkan dengan upaya dan keputusan. Setelah putra saya lahir, saya menulis surat kepadanya yang sebagian berbunyi, beberapa orang dilahirkan dalam keluarga yang mendorong pendidikan, yang lain menentangnya. Beberapa dilahirkan dalam ekonomi berkembang yang mendorong kewirausahaan, yang lain dilahirkan dalam perang dan kemelaratan. Saya ingin Anda sukses,
dan saya ingin Anda mendapatkannya. Tapi sadarilah bahwa tidak semua kesuksesan itu karena kerja keras dan tidak semua kemiskinan itu karena kemalasan. Ingatlah hal ini saat menilai orang, termasuk diri Anda sendiri. Oleh karena itu, kurangi fokus pada individu dan studi kasus tertentu dan lebih pada pola yang luas. Mempelajari orang tertentu bisa berbahaya karena kita cenderung mempelajari contoh ekstrem, miliuner, CEO, atau kegagalan besar yang mendominasi berita, dan contoh ekstrem seringkali paling tidak dapat diterapkan pada situasi lain. Mengingat kompleksitasnya, semakin ekstrim hasilnya, semakin kecil kemungkinan Anda dapat menerapkan pelajarannya pada kehidupan Anda sendiri, karena semakin besar kemungkinan hasilnya dipengaruhi oleh ujung keberuntungan atau risiko yang ekstrim. Anda akan lebih dekat dengan takeaways yang dapat ditindaklanjuti dengan mencari pola keberhasilan dan kegagalan yang luas. Semakin umum polanya, semakin dapat diterapkan untuk hidup Anda. Sulit untuk meniru kesuksesan investasi Warren Buffett, karena hasilnya sangat ekstrem sehingga peran keberuntungan dalam kinerja seumur hidupnya sangat mungkin tinggi. Dan keberuntungan bukanlah sesuatu yang dapat Anda tiru dengan andal. Tetapi menyadari, seperti yang akan kita lihat di bab 7, bahwa orang yang memiliki kendali atas waktu mereka cenderung lebih bahagia dalam hidup, adalah pengamatan yang cukup umum dan luas, sehingga Anda dapat melakukan sesuatu dengannya. Sejarawan favorit saya, Frederick Lewis Allen, menghabiskan karirnya dengan menggambarkan kehidupan rata-rata, orang Amerika rata-rata, bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka berubah, apa yang mereka lakukan untuk bekerja, apa yang mereka makan untuk makan malam, ledadaleleles. Ada pelajaran yang lebih relevan untuk diambil jauh dari jenis ini, pengamatan yang lebih luas, daripada yang ada dalam mempelajari karakter ekstrim yang cenderung mendominasi berita. Bill Gates pernah berkata, "Sukses adalah guru yang buruk." Ini menggoda orang-orang pintar untuk berpikir bahwa mereka tidak bisa kalah. Ketika segala sesuatunya berjalan dengan sangat baik, sadarilah bahwa itu tidak sebaik yang Anda pikirkan. Anda tidak terkalahkan, dan jika Anda mengakui bahwa keberuntungan membawa Anda sukses, maka Anda harus percaya pada sepupu keberuntungan, risiko, yang dapat membalikkan cerita Anda dengan cepat. Tetapi hal yang sama berlaku di arah lain. Kegagalan bisa menjadi guru yang buruk karena hal itu menggoda orang-orang pintar untuk berpikir bahwa keputusan mereka buruk ketika kadang-kadang mereka hanya mencerminkan realitas risiko yang tak kenal ampun. Trik ketika menghadapi kegagalan adalah mengatur kehidupan keuangan Anda sedemikian rupa sehingga investasi yang buruk di sini dan tujuan keuangan yang terlewatkan tidak akan menghapus Anda sehingga Anda dapat terus bermain sampai peluang menguntungkan Anda. Tetapi yang lebih penting adalah bahwa sebanyak kita mengenali peran keberuntungan dalam kesuksesan, peran risiko berarti kita harus memaafkan diri sendiri dan meninggalkan ruang untuk memahami ketika menilai kegagalan. Tidak ada yang sebaik atau seburuk kelihatannya. Sekarang mari kita lihat kisah dua pria yang mendorong keberuntungan mereka.